Subhanallah. Bang, itu cahaya apa bang dari atas bang turun bang? Subhanallah. Itu tadi ada cahaya turun terus di tangannya beliau bang. Iya bar tuh bar. Ya, pegang sesuatu mas. Oh, iya. La ilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum Tuan. Bang, Akbar. Mudah-mudahan saja Akbar cepat sembuh. Gimana saya ini? Aman bang, ini Di kontrakan ini. Ini buat abang aja, nggak apa-apa. saya nggak enak mas. Ini kan saya memang kita bareng-bareng lah kayak gitu loh, buat nyelamatin Bang Herdi kemarin. Misi kita udah berhasil. Iya. Paling sampean bawa aja, atau gimana ya, biar enak ya. Setengahnya sampean bawa gimana? Biar enak, kita sama-sama enak. Iya. Kita kan udah ngeluarin keringat bareng-bareng gitu. Hmm. Setengahnya sampean bawa. Siapa tahu? Ini kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu memang sampean perlu nantinya gitu. Kan kita kan eksplorasi, Iya. ya kan. Ya udah, ini sebenarnya saya ikhlaskan membantu jenengan itu. Saya nggak berharap kayak gini. Ini sebenarnya untuk jenengan aja. Tapi kalau jenengan maksa ya udah, nanti saya bawa separuh. Nanti tempatin botol situ aja kali Bar. Bentar ini tak. Iya. Tak buang dulu nih airnya. Alhamdulillah, ya Allah. Udah enakan bang. Enakan. Kemudian sama istirahat dulu. Ya dulu ya. Nunggu pemulihan. Ya lo bang Herdi. Bang siapa namanya mas? Herdi. Bang Herdi. Ya nanti biar diceritain dilengkapnya sama Mm-mm. Mas Alam ini. Nih. Bawa aja mas setengahnya ya. Kita bagi dua. Biar sama-sama enak ya. Ya, Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Oke, mas. Lagi lah mas. Lagi. Udah setengah ini. Gak apa-apa. Idih. Gak apa-apa ya. Maksa aku. Idih. Sudah. Kan tadi beliau cuman mengatakan cukup 1 sendok saja. Nah, udah pas ya. Bar, simpen Bar. Nah, ini udah saya terima. Mungkin Iya. gini juga. Nanti kalau ada yang membutuhkan, saya juga bisa berikan yang lebih membutuhkan. Itu aja nanti. Ya. Iya. Bang Herdi, cepat sembuh ya Bang ya. Oh, makasih. Ya, sama-sama Bang. Ya. Udah Bang. Mas Balik Yanto mau dulu ya. cabut katanya. Siap. Makasih banyak udah Ya. nolongin. Ya, salam kenal pokoknya ya. Iya, Cepat sembuh ya Bang ya. iya siap. Makasih. Oke, jadi untuk saudaraku semua ini alhamdulillah Bang Herdi udah kembali, Bang Herdi udah sembuh juga. Ini saya sama adikku Akbar mau pamit, kita mau pulang ke Sragen. Nah, nanti untuk Bang Alam, nanti kalau Bang Herdi udah sembuh total, nanti Bang Alam juga langsung pulang ke Cilacap. Ya, nanti untuk saudaraku semua yang mungkin mungkin kangen ataupun penasaran dengan perjalanan eksplorasi Bang Alam, nanti bisa cek di channelnya Jagat Alam Gaib. Ya bener nggak sih? Jagat alam gaib. Ya, Jagat Alam Gaib. Pakai GHAIB. Ya kan? Iya kan? Iya Ya? benar. Iya, Jagat Alam Gaib ya. Soalnya lidah saya susah ini mau Jagat Alam Gaib. Kan udah terbiasa ini Bang, Gaib itu, Gaib. Iya kan, kalau gaib itu kan lebih ke ini. Ya, mungkin cukup gitu aja. Saya langsung pamit aja Ya, ya. makasih ya. Nggih, Mas Bang. Yanto ya. Ya, makasih Iya, banyak mas. Bar.
Bar, Saya pamitan dulu mas. Ya ya, pamitan dulu. hati-hati Bar. Temenin kakakmu ya. Ya ya. Ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, capeknya ya. Dorong motor capek ya bang ya. Capek banget ini. Gini Nggak ada teman-teman, yang jual bensin kayaknya ya. nggak ada. Lihat dompet lo ada nggak? Terakhir tadi kayaknya kita habis beli makan tadi. Masih ada nggak? Tinggal 50 mas. Cukup lah buat beli bensin nanti. Cukup ya. Ya, lillahi ta'ala lah. Bismillah. Bang Herdi. Gimana kan kita jalan dulu. Oh ya, ini teman-teman, kita informasikan kita sekarang sudah di Madiun ya bang. Madiun ini. Sudah di Madiun. Kita mau pulang ke Cilacap teman-teman. Cuma terkendala motor kita mogok ini, kehabisan bensin. Terus kita juga ke Madiun tuh ada seorang subscriber yang ingin meminta bantuan kita. Tadi kita udah kontekan, cuman ini kita malah sampai persawahan. Coba Mas Herdi pegang dulu kameranya Bang Herdi. Sandarin dulu. Oke, bentar. Wih, capeknya ya, jauh banget ini kita dorong. Tak telepon dulu coba Mas Tono. Oke. Ya halo. Assalamualaikum. Ya ngampurannya Mas Tono. Ini kita nggak ngulur waktu kok. Kita malah terkendala iki motor. Bensinnya entek. Kita ngikutin Google Map. Ini malah sampai persawahan Mas. Iya. Apa ya patokannya ya? Nanti saya share lo ya. Saya share lo. Ngapunten ya Mas. Tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tadi kan kita janji jam 8 habis Isya. Ini malah udah jam 10. Yo, kita ngikutin Google Map malah muter-muter ke pelosok iki. Jalur apa iki? Ini bukan jalur utama, Mas. Jadi area persawahan. Tapi ngikutin Google Map kok yang sampean kirim. Kalau di map tadi deket lagi. Sudah deket iki. Nanti coba aku share lagi ya posisi kita ya. Apa sampai nyusul ke sini? Soalnya bensin kita habis Mas. Maunya sampean sambil bawa bensin lah kalau bisa. Iya, nggak masalah ya. Nggak mau ya Mas. Nggak dapat sampean. Yo, lanjut di chat aja ya. J, sepurane. Itu gimana kondisi istri gimana? Masih bisa nggak sampai dem-dem kesek? Pakai air apa-apa gitu? Ya, nunggu ya, bentar lagi Mas. J, saya paham. Urgent. Yo, yang sabar dulu Mas. Yo, lanjut di chat ya, malah kalau kelamaan telepon nanti nggak nyampe. Nggak bentar ya Mas. Assalamualaikum. Jadi gimana, nyasar nggak ini Mas? Katanya sih ini di daerah apa tadi? Madiun. Iki kita nggak begitu jauh kok dari rumahnya. Katanya Udah deket ini ya? Dia katanya mau kesini mau bawa bensin sekalian gitu. Oke. Kita janjinya kan gini teman-teman. Kita janji ke rumah Mas Tono itu jam 8. Kita ngikutin Google Map sesuai dengan alamat yang ditentukan oleh Mas Tono. Ini rumahnya Mas Tono kan nggak begitu jauh dari sini. Kita kalau dilihat dari Google Map pun nggak begitu jauh. Cuma kita kehabisan bensin. Ini kalau kita nunggu dorong sampai rumahnya Mas Tono itu bakal memakan waktu. Bisa melur lagi, mungkin bisa sampai 1 jam. Ini Mas Tono suruh bawa bensin. Tapi alhamdulillah Mas Tono nyanggupi biar nggak terlalu lama gitu. Terus tadi saya sebelumnya juga udah kontak Mas Yanto mengenai hal ini ya. Jadi gini teman-teman, Mas Tono itu punya istri. Nah istrinya ini lagi sakit teman-teman. Setelah dicek ke medis ternyata nggak ada sakitnya. Tapi yang dikhawatirkan kan mengenai nyawa istrinya Mas Tono ini. Sudah beberapa minggu ini mengalami kejadian yang
di luar logika manusia. Badannya mah dicek di dokter, melalui medis itu nggak ada penyakitnya, tapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Badannya semakin kurus, nggak mau makan gitu kan. Terus kejanggalan yang lain tuh banyak, seperti ada hewan masuk ke rumah, itu hewan-hewan melata. Maka dari itu, mengenai hal ini sebenarnya aku pasarin ke Mas Yanto gitu. Ternyata Mas Yanto sudah sampai ke Sragen. Seragen, udah sampai Seragen tadi. Jadi tanggung jawab kita sebagai sesama umat untuk membantu sesama. Dilalai ya bensinnya entek. Kita langsung aja ke Mas Tono, teman-teman. Saya juga tadi udah kontak Mas Yanto. Yus, sampean wae. Saya aja katanya yang ke rumahnya Mas Tono untuk melihat kondisi istrinya Mas Tono. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Mas Tono itu melihat video kita sebelumnya, guys. Apa yang dilakukan saya ke Mas Herdi. Kemarin kan sampean sakit, Iya. dan diobati dengan kolyah, dan alhamdulillah ada hasil itu kan. Alhamdulillah, badan enak, seger, badan ini seger, nggak kayak sebelum-belumnya. Ya kan cepat pulih ya kan. Iya benar. Alhamdulillah langsung sekarang pun udah bisa naik motor gitu, nyetir motor. Nah setelah melihat video kita, Mas Tono itu ya menghubungi kita teman-teman. Sebelumnya ngubungin Mas Yanto dulu, tapi Mas Yanto katanya udah sampai Seragen, dan Mas Yanto pun telepon ke saya, coba sampean udah sampai mana gitu kan. Oh kita lagi dalam perjalanan. Alhamdulillahnya waktunya itu tepat teman-teman. Kita mendekati ke daerah Madiun. Madiun. Iya. Alhamdulillahnya kayak gitu teman-teman. Ya jadi sekalian aja kita ke lokasinya Mas Tono, rumahnya Mas Tono. Ya kita nunggu Mas Tono datang, Bang Herdi. Siapa tahu nanti biar cepet lah kita tangani istrinya Mas Tono. Gitu. Ini takutnya durasi semakin lama Mas Herdi. Iya benar. Matiin aja. Nanti kalau udah ketemu Mas Tono, onin lagi. Oke siap. Kayak gitu aja ya. Oke, lagian baterainya ini udah ini sih Udah mulai agak lemah. Ya wis. Iya oke. Patin nih, patin nih. Ini rumah saya. Di mana istrinya Mas? Di sini Mas Alam. Ibu, ini Bapak datang dengan Mas Alam yang Bapak mintai tolong untuk membantu mengobati Ibu. Kita sama-sama doa ya Bu. Semoga atas bantuan Mas Alam dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu diberikan kesembuhan ya Bu. Silakan Mas Alam. Bismillah. Allah. Ada sesuatu di dalam tubuh istri panjenengan Mas yang perlu saya keluarkan. Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Apa yang terjadi dengan istri saya Mas? Nanti saya jelaskan Mas. Saya butuh sendok Mas, untuk saya memasukkan kolyah yang sampean yang kita bicarakan sebelumnya. Jih, silakan Mas Alam. Bentar Pak. Lebih baik Bapak Tono aja yang memberikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. 1 sendok aja Pak, cukup. Jih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan fadilah dan manfaat kuliah ini memberikan kesembuhan untuk jenengan ya Bu. Bismillah. Punten Pak. Bapak jangan kaget ya. Insya Allah Mas. Bang Herdi? Iya. Hati-hati. Aku pakai senter, tiba-tiba di layar itu kalau pakai lampu nggak tahu kenapa layarnya berubah. Oh, nggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Keluar kau. Saya perintahkan kau untuk keluar. Bismillah. Allah. Bismillah. Mas Alam, Mas, apa yang terjadi Mas? Kenapa itu Mas? Tenang Mas, tenang. Iki jin yang mengganggu istrimu. Istri panjenengan. Kasih saya waktu untuk komunikasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin laknat. Siapa yang nyuruh kau? Ngapain kalian datang ke sini? Tinggal jawab apa yang saya bicarakan. Kamu tak perlu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau saya bakar. Allah. Aduh, panas, panas, panas. Manut kuasa iki. Ya. Siapa yang nyuruh kau? Sopo majikanmu? Ada tuanku, tidak perlu tahu kalian. Kenapa kau mengganggu keluarga ini? Apa salah mereka? Urusan tuanku. Ingin menghancurkan keluarga di sini. Kamu sudah salah. Sudah berkesinambungan dengan manusia. Itu bukan urusanmu. Apa tujuanmu? Hah? Kenapa mengganggu keluarga ini? Aku diutus oleh Tuhanku untuk menghancurkan keluarga ini. Apa alasannya? Alasannya karena persaingan. Persaingan. Iya, Persaingan bisnis. iya persaingan bisnis. Allah. Agar keluarga ini yang hancur. Tidak sepatutnya kau mau disuruh oleh manusia. Perbuatanmu sudah salah. Lebih baik kamu saya leburkan. Allah. Bang. Kondisi bang. Mas Tono. Iya Mas Alam. Aman mas. Aman mas Tono. Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Apa yang terjadi pada istri saya dan keluarga saya Mas Alam? Semuanya udah kondusif. Tadi yang Mas Tono lihat itu adalah sosok yang mengganggu keluarga Mas Tono. Astagfirullahaladzim. Tapi gimana Mas? Makhluk itu kemana Mas? Makhluk itu di mana sekarang Mas? Sudah musnah mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lantas, bagaimana dengan keadaan istri saya Mas Alam? Bismillah ya. Biar aku yang pegang kamera mas. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bangunkan. Bu, bagaimana keadaan Ibu? Bu, jawab pertanyaan Bapak, Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah mendingan. Kaki Ibu udah nggak sakit. Bu, pelan-pelan coba gerakin kaki Ibu, Bu. Alhamdulillah. Jadi gini masalah. Sebelumnya istri saya ini kakinya tidak bisa digerakkan Mas. Tapi alhamdulillah setelah kedatangan Mas Alam membantu istri saya memberikan kolyah dan mengeluarkan sosok iblis yang bersemayam di tubuh istri saya. Istri saya berangsur-angsur pulih atau sembuh. Bagaimana keadaan Ibu? Gerakan lagi kakinya secara perlahan, Bu. Diangkat kakinya, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Sabar Mas Tono. Istri sampean alhamdulillah sudah dikeluarkan energi negatifnya. Kondisinya masih lemah ya. Jadi yang penting sekarang sampean lihat sendiri keadaannya gimana. Ada perubahan yang sangat signifikan.
tadinya gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain? Sama sekali tidak bisa, Mas. Bahkan hanya untuk digerakkan saja tidak bisa. Allah. Ya udah, kita ngobrol di luar ya. Biarkan istri panjenengan istirahat dulu. Ya, gitu ya, Mas Tono ya. Ya, Bu. Bapak ngobrol sama Mas Alam di luar. Ibu istirahat ya, Bu. Insya Allah setelah kedatangan Mas Alam dan atas izin Allah, nanti Ibu diberikan kesembuhan ya, Bu. Mari Mas Alam, kita duduk di sini, Mas. Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Alam, saya terima kasih ya Mas. Terima kasih atas bantuan Mas Alam. Bisa menyembuhkan istri saya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Sabar, Mas. Sabar. Ya, mungkin memang sudah rezekinya sampean, sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita bertemu di sini di rumah sampean. Mungkin ini adalah jalan terbaik. Tuhan sudah menentukan seperti ini, dan alhamdulillah istri panjenengan juga sekarang kan udah pulih. Sampean lihat sendiri tadi, setelah saya mengeluarkan sosok itu dan sosok itu udah saya leburkan, otomatis sekarang kondisi istri panjenengan udah membaik. Kayak gitu aja. Iya Mas, Alhamdulillah saya sangat bersyukur atas kesembuhan istri saya. Tapi saya juga masih bingung dan bertanya-tanya Mas. Siapa Mas yang tega melakukan ini semua terhadap keluarga saya Mas? Intinya gini, Mas Tono. Manusia memang mempunyai rasa iri dan dengki. Apalagi tentang persaingan bisnis. Mas Tono punya bisnis apa? Saya ada usaha Mas. Jual beli kayu dan perabotan mebel Mas. Oh iya, mungkin dari situ Mas. Tapi saya nggak mau susun berlebihan ya. Sampean mungkin gini, tahu boleh, cuman sebatas tahu aja. Oh ini ada orang yang nggak suka sama bisnis sama jenengan ya. Seperti yang disampaikan oleh sosok parewangane yang nyuruh gitu ya. Sampean nggak perlu tahu siapa orangnya yang nyuruh. Yang penting kayak gini, kita memiliki ilmu tabur tuai. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Jadi yang dilakukan oleh oknum yang menyakiti keluarga sampean nanti bakal ada balasannya Mas. Terima kasih Mas Alam. Pantas selama 4 tahun ini saya mencoba mengobati istri saya di rumah sakit hampir di seluruh Jawa Timur ini dan pada orang tua atau orang pinter. Namun tidak ada hasilnya. Jangankan ada hasilnya Mas, semua dokter itu mengatakan bahwa istri saya itu tidak sakit. Tapi ya seperti yang panjenengan saksikan sendiri Mas. Tadi sebelum kedatangan panjenengan, istri saya aja untuk menggerakkan kakinya tidak bisa Mas Alam. Iya, jadi teman-teman ya. Jadi istrinya Mas Tono ini seperti koma. Tepatnya seperti itu guys. Koma tapi setelah diperiksa ke medis, ternyata tidak ada sakitnya sama sekali. Dan alhamdulillah tadi setelah saya berikan kolyah, langsung bereaksi. Dan sosok hitam yang keluar dari tubuhnya, itu langsung terdeteksi oleh saya. Dan alhamdulillah saya leburkan. Dan sekarang pun kondisinya sudah siuman teman-teman. Ya bukan berkat saya, atau gimana ya, ini rezekinya sampean gitu aja Mas. Saya kesini juga kan sampean tahu sendiri, secara tidak langsung sebenarnya bukan tugas saya, tapi memang sampean kan dulu tadinya menghubungi Mas Yanto kan. Gimana itu ceritanya Mas? Jadi begini Mas, saya menyaksikan tayangan atau video dari Mas Yanto Mas, yang dimana pada tayangan tersebut Mas Yanto beserta panjenengan mendapatkan kolyah yang kemudian digunakan untuk menyembuhkan teman panjenengan. Siapa Mas namanya itu Mas? Bang Herdi. Onje, menyembuhkan Bang Herdi. Nah dari situ Mas, saya mempunyai harapan semoga kolyah itu bisa menyembuhkan istri saya. Lantas saya menghubungi Mas Yanto. Sebenarnya saya ingin minta bantuan sama Mas Yanto. Namun Mas Yanto sudah kembali ke Sragen. Dan beliau memberikan
rekomendasi untuk menghubungi panjenengan, memberikan nomor panjenengan. Dan kemarin saya telepon panjenengan Mas Alam. Betul, ya. Tadi juga saya sudah kontakkan sama Mas Yanto. Ya kebetulan memang saya belum sampai Cilacap Mas. Jadi sekalian lewat sini lah, gitu Mas. Dan ini saya kebetulan juga sama Bang Herdi tadi sudah dibantu sama panjenengan gitu loh. Terus ini kita mau langsung pamit aja Mas. Sekali lagi saya mau menyampaikan Mas, atas nama keluarga saya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Alam dan Mas Herdi. Namun Mas, sebelum panjenengan pulang meninggalkan rumah saya ini Mas, jika diperbolehkan Mas, saya ingin memaharkan kuliah yang jenengan miliki untuk menyempurnakan kesembuhan istri saya Mas Alam. Memang kita mempunyai Mas, cuman tidak banyak gitu. Tapi kalau panjenengan memang memerlukan, memang ini kan sebagai sesama manusia, kita saling membantu. Apalagi sampean lebih membutuhkan daripada saya. Dan takutnya juga seperti yang panjenengan bilang, antisipasi ada sosok lain yang mungkin nantinya bakal mengganggu panjenengan lagi. Saya punya beberapa Mas, punya beberapa. Ya kalau panjenengan mau memahar ya ngobrolnya nantilah ya, gampang gitu. Yang penting itu ada satu buat panjenengan, urusan nanti belakangan lah ya, kita ngobrolin lagi gitu Mas. Ini saya juga udah malam Mas, paling saya langsung lanjut pamit Mas. Silahkan, monggo, terima kasih atas bantuan dan kesediaan panjenengan memberikan sedikit kuliah pada saya untuk saya maharkan ya Mas. Untuk selanjutnya saya hanya bisa mendoakan semoga perjalanan panjenengan dan Mas Herdi ke Cilacap diberikan keselamatan, kelancaran, tidak ada halangan apapun ya Mas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi Mas, kita membantu ini secara ikhlas Mas ya. Secara ikhlas, semoga bermanfaat untuk panjenengan sama keluarga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Mas Alam. Sama-sama Mas. Saya pamit ya. Silakan monggo Mas.